Sejak kita pertama kali menyadari bahwa suatu hari nanti kita akan berhenti bernapas, muncul dua suara dalam hati. Satu berteriak ingin terus ada, yang lain diam bertanya, apakah terus ada? Itu sungguh apa yang kita butuhkan. Dari kisah Gilgamesh hingga percobaan memperpanjang umur masa kini, manusia terus mengejar keabadian namun jarang berhenti bertanya. Jika benar-benar tercapai, apakah itu akan menjadi berkah atau hukuman terberat? Dan apakah ketakutan kita pada kematian sebenarnya menyembunyikan kerinduan yang lain? Latar belakang sepanjang sejarah. Hampir setiap peradaban merajut harapan tentang keabadian, air kehidupan, surga, kelahiran kembali. Hingga kini teknologi memperlambat penuaan dan pencadangan kesadaran. Survei menunjukkan 63% orang ingin hidup lebih lama dari rata harapan hidup. Namun hanya sekitar 1/5 yang bersedia hidup selamanya tanpa syarat. Usia ideal yang diinginkan kebanyakan orang hanya sekitar. Hal ini membingungkan. Kita berjuang keras menghindari kematian, namun tampaknya takut hidup tanpa batas. Menurut teori manajemen teror yang dikembangkan Sheldon Solomon dan kawan, ketegangan ini berakar dari fakta unik. Kita memiliki naluri bertahan hidup, sekaligus sadar bahwa kematian tak terelakkan. Ketegangan itulah yang menciptakan kecemasan mendasar. Kita mengejar keabadian simbolis, nama yang diingat, karya yang bermanfaat, atau keyakinan yang melampaui diri, bukan semata-mata keberadaan fisik tanpa akhir. Secara biologis, kematian bukanlah kegagalan alam, melainkan strategi bertahan hidup jangka panjang. Menurut teori penuaan evolusioner Peter Medawar dan antagonistik pleiotropi, sumber daya terbatas. Tubuh memilih antara mempertahankan diri atau menghasilkan keturunan. Gen yang bermanfaat saat muda bisa merusak saat tua tanpa pergantian generasi. Populasi akan kaku dan tak mampu beradaptasi jika lingkungan berubah. Bahkan sel tubuh pun memiliki program mati untuk mencegah kerusakan menyebar tak terkendali. Namun di balik fakta itu tersimpan pertanyaan lebih dalam. Apakah kita sebenarnya menginginkan tak pernah berhenti atau tak pernah berhenti bermakna? Bab 1. Keinginan yang sering tertukar. Bertahan hidup versus memiliki makna. Kebanyakan yang kita sebut keinginan hidup abadi sebenarnya adalah ketakutan kehilangan orang tercinta, kehilangan kesempatan, kehilangan diri sendiri, atau lenyap seolah tak pernah ada. Ini bukan keinginan murni akan keberadaan tanpa akhir. Saat dipikirkan saksama, muncul pertanyaan berat. Jika kamu hidup selamanya, namun tubuh terus merosot, sakit tanpa henti, sendirian, atau tak lagi bisa memahami dunia, apakah itu masih diinginkan? Penelitian psikologi menunjukkan nilai keinginan hidup bergantung pada 3 hal: rasa berharga, hubungan bermakna, dan kemampuan memberi pengaruh. Tanpa itu, keabadian justru menjadi beban. Filsafat eksistensial menegaskan, kita mengira kematian merampas segalanya. Padahal, keterbatasanlah yang memberi bobot pada setiap pilihan. Seperti kata Martin Heidegger, kematian adalah kemungkinan yang tak terlewati. Ia memberi kita kesadaran waktu kita terbatas, sehingga kita memilih sungguh-sungguh, bukan sekadar melayang. Jadi, yang kita inginkan pertama kali bukan hidup selamanya, melainkan hidup yang tak terbuang sia. Bab 2. Harga tersembunyi keabadian yang tanpa batas. Bayangkan, hidup beribu tahun. Kamu akan menyaksikan semua orang yang dicintai pergi berulang kali, melihat budaya berubah hingga tak dikenal, dan menanggung tumpukan kenangan yang tak lagi relevan. Otak kita berkembang untuk masa hidup, sekitar 1 abad memori, dan identitas tak didesain menampung pengalaman tak terhingga. Lama-kelamaan, kamu mungkin tak lagi ingat siapa dirimu semula. Tanpa batas waktu, hilanglah mendesak. Kamu bisa menunda segalanya, mencintai, berubah, memaafkan, berusaha karena nanti masih ada waktu.
Penundaan abadi itu perlahan melenyapkan semangat. Keindahan momen matahari terbenam ada karena ia segera berakhir. Kehangatan pertemuan ada karena perpisahan pasti datang. Secara sosial dan ekologis, keabadian massal menimbulkan tekanan luar biasa. Ruang, makanan, air, kesempatan baru akan langka. Kemungkinan besar hanya kelompok tertentu yang mendapat akses memperlebar jurang ketimpangan selamanya. Bukan berarti memperpanjang umur sehat salah. Yang perlu disadari, keberadaan tanpa akhir bisa mematikan makna. Bab 3. Kematian bukan musuh, melainkan pembentuk keberadaan. Secara sederhana, kematian memberi batas, batas memberi bentuk, bentuk memberi arti. Biologi, kematian memungkinkan variasi, adaptasi, dan kelanjutan kehidupan baru. Psikologi, kesadaran mati mendorong kita mencari kebaikan, merawat hubungan, meninggalkan jejak baik. Filsafat, Socrates mengingatkan kematian mungkin, istirahat, damai seperti tidur tanpa mimpi, atau perjalanan ke tempat baru tak perlu ditakuti berlebihan. Epicurus menegaskan, selama kita ada, kematian belum tiba. Saat kematian datang, kita tak lagi ada. Banyak ketakutan pada kematian. Sebenarnya ketakutan pada hal lain, takut menderita, takut meninggalkan tugas, takut tak pernah dicintai. Jika kita menjawab kekhawatiran itu sekarang, ketakutan pada kematian perlahan mereda. Penelitian terbaru aktivitas otak mendekati kematian bahkan menunjukkan gelombang kesadaran tinggi mungkin bukan kegelapan tiba-tiba, melainkan proses yang tenang bagi sebagian orang. Bab 4. Apa sebenarnya yang kita cari? Antara lenyap dan terus hidup, kita sebenarnya menginginkan bentuk keabadian yang pas. Keabadian ingatan, diingat dengan baik oleh orang lain. Keabadian pengaruh, perbuatan baik terus berguna. Keabadian jiwa, keyakinan perjalanan berlanjut. Keabadian momen, hidup sepenuhnya di sini dan saat ini. Survei dan penelitian lintas budaya menunjukkan orang lebih tenang jika merasa telah memberi makna bagi orang lain. Bukan berarti ingin hidup selamanya cukup, bahwa kebaikan yang ditanam tak berhenti bersama napas terakhir. Jadi pertanyaan utamanya bukan ingin mati atau tidak, melainkan jika waktuku habis, apa yang akan tersisa dan apa yang sudah kualami. Bab 5. Memilih dengan bijak. Hidup sepenuhnya di tengah keterbatasan. Kita tak perlu memaksakan memilih salah satu ekstrem. Inilah jalan tengah yang lebih jujur pada diri sendiri. 1. Jaga kesehatan dan perpanjang masa bermanfaat, bukan sekadar menumpuk hari itu. Hadapi kematian sebagai sahabat pengingat. Lakukan hal penting sekarang. Sri, bangun keabadianmu lewat cinta yang tulus, karya yang jujur, kebaikan yang menyebar. 4. Terima bahwa tak semua bisa dimiliki keindahan, tumbuh dari apa yang kita pilih. 5. Nikmati setiap momen seolah terakhir. Rencanakan masa depan seolah masih panjang. Ketika kita damai dengan keterbatasan, kita justru hidup lebih bebas dan lebih sungguh. Bayangkan, buku yang ditulis untuk dibaca, halamannya terbatas. Karena jumlah halaman terbatas, penulis memilih kata dengan hati, merangkai kisah yang menyentuh, menempatkan awal dan akhir dengan indah. Pembaca pun membaca saksama, merenung setiap bagian, karena tahu halaman terakhir akan tiba. Jika buku itu tak berujung, halaman terus bertambah. Selamanya kisah akan meluas tak tentu arah. Kejadian berulang membosankan, tak ada penutup yang bermakna. Pembaca akan menunda memahami, penulis kehilangan alasan menyempurnakan, kertas dan tinta terbuang percuma. Kematian adalah halaman terakhir yang memberi bentuk pada buku kehidupanmu. Keinginan aslimu bukan halaman tak berakhir, melainkan cerita yang layak dibaca hingga baris terakhir.